Halo semuanya, selamat datang di video custom mechanical keyboard lagi. Jadi di video kali ini gue bakalan build sebuah custom mechanical keyboard dengan layout 60% yang sebenarnya mirip-mirip lah dengan tofu gue kemarin, karena memang di sini gue bakalan menggunakan beberapa part yang sama dengan build sebelumnya. Tapi kali ini temanya warna putih. So kita langsung mulai aja buildnya. Let's go. Yang pertama untuk switchnya, di sini gue pakai Gateron Yellow KS3X47 atau biasa dikenal dengan Milky Top Black Bottom. Yang mana menurut gue ini adalah salah satu switch terbaik untuk di kategori budget switch. Harganya cuma sekitar Rp3.900 per piecesnya. Untuk spesiesnya dia linear dengan actuation force di 50 gram dan bottoming out force-nya di 63,5 gram. Top housingnya menggunakan PC atau nylon mix, bottom housingnya menggunakan nylon, dan untuk stemnya menggunakan POM. Oh ya, dia ini mountingnya PCB mount alias 5 pin. Langkah pertama yang gue lakukan terhadap switch ini adalah membukanya satu persatu, karena memang gue akan loop switch ini. Bisa dibilang membuka switch kayak gini merupakan salah satu part favorit gue ketika looping. Rasanya tuh satisfy banget pas denger top housingnya kebuka. Setelah itu gue loop bagian sentral di bottom housingnya menggunakan Krytox 205 grade 0. Sedangkan untuk springnya gue back loop, topless loop menggunakan Krytox GPL 105. Berikutnya gue loop bagian stemnya juga menggunakan Krytox 205 grade 0. Bagian yang di loop itu ya seperti biasalah hampir keseluruhan permukaan dari mulai sisi samping, leg sampai ke pole stemnya. Sambil pasang top housingnya, di sini gue bakal filming si KS3X47 ini menggunakan TX film dengan ukuran 0,15 berwarna putih. Untuk filming gue lebih suka pasang di bagian top housingnya daripada dipasang di bagian bottom housing terus ditutup. Entah mengapa hasilnya itu lebih rapih, balik lagi ke preferensi sih. Toh intinya sama-sama masang film kayak gini buat ngisi gap antara top housing dan bottom housingnya. Sekarang saatnya untuk pindah ke stepnya. Di sini gue bakalan pakai si Durock V2, step yang cukup mahal tapi memang build quality-nya bagus sih. Untuk bagian dalam stemnya di sini gue lakukan holy mode, yaitu memasukkan band aid atau Hansaplast ke tempat dimana wire-nya itu bakalan kontak dengan bagian dalam stemnya. Butuh ekstra kesabaran memang, tapi kalau kalian udah sering melakukannya ini nggak sesusah kelihatannya sih. Langkah selanjutnya gue loop bagian dalam housingnya menggunakan Krytox 205 grade 0, dan untuk looping di step ini gue aplikasikan lebih tebal daripada pas looping switch, karena memang stem di step ini punya gap yang cukup jauh dengan housingnya kalau dibandingkan dengan stemnya switch. Selain itu untuk stemnya gue loop juga menggunakan lubrikan yang sama, yaitu Krytox 205 grade 0. Yang terakhir untuk wire-nya gue loop juga pastinya dengan lubrikan yang sama, yaitu si 205 grade 0 tadi. Cuma untuk bagian wire ini loopingnya agak lebih tebal, dan pastikan lubrikannya itu menutupi area yang bakalan gerak-gerak atau yang memungkinkan terjadinya gesekan, termasuk sampai ke bagian angle 90 derajatnya. Next kita ke PCB. Di sini gue pakai DZ60 RGB V2 hot swap. Ya, ini PCB yang sama yang dipakai di tofu gue kemarin. Gue bilang lagi ini PCB yang bagus. Dia punya layout 60% dengan dedicated arrow key, dia punya RGB per key, support VIA, dan pastinya sudah hot swap menggunakan coil socket plus konfigurasinya south facing. Back to work, step yang tadi udah dikerjain tinggal dipasang aja ke PCB-nya. Karena di sini gue pakai si Durock V2 yang mana itu adalah screw in step PCB mount. Jadi mountingnya dia itu diklip pada salah satu sisinya, sedangkan di sisi lainnya dibaut dari bagian bawah. Jangan lupa untuk pasang washer juga untuk menghindari short. Setelah terpasang semua, tinggal pasang switch dan keycaps untuk tombol yang menggunakan step. Tujuannya untuk cek apakah stepnya ini bekerja dengan baik atau tidak, termasuk untuk cek rattle.
Lanjut, kita perlu siapkan plate-nya dulu sebelum masang switch. Di sini gue pakai acrylic plate yang tipis sekali dan fleksibel. Maka dari itu di sini gue pasang switch-nya dengan cara pasang dulu semua switch ke bagian plate-nya, habis itu baru dipasang ke PCB-nya. Sebenarnya lebih baik pasang beberapa switch aja pada bagian plate-nya, sisanya dipasang pas udah nempel di PCB. Cuman karena di sini menggunakan plate yang cukup tipis, kalau udah nempel PCB terus masang switch itu bakalan banyak kasus melorot. Apalagi di sini gue nggak pasangin platform. Makanya gue pilih untuk pasang semua switch dulu ke plate, meskipun agak beresiko kalau kebetulan nggak teliti dan posisi switchnya itu bengkok. Bisa-bisa bikin luka PCB atau soket hot swap-nya. Sekarang lanjut ke case-nya. Di sini gue pakai acrylic case dengan model ala-ala tofu buatan lokal. Harga case ini sekitar 250 ribuan dan punya looks yang oke banget dengan warna putih doff serta ada aksen frosted pada bagian samping dan bawahnya. Jadi kalau dipasangin pakai PCB DZ60 Rev 3 yang ada underglow-nya itu kayaknya bakalan cakep banget. By the way, untuk case-nya ini sebenarnya nggak perfect amat karena gue temukan di beberapa sisi itu ada detail-detail potongan dan gap yang kurang rapi. Sebelum pasang PCB, plate, switch, dan step ke case-nya, gue harus setup case-nya dulu dengan cara memasang stand off. Jadi case ini kurang lebih sama aja dengan tofu beneran, dia pakai tray mount dan karena case 60% itu kebanyakan universal, makanya di case ini banyak sekali lubang buat pasang stand off. Tapi nggak semua lubang bakalan kepake, jadi tergantung dari PCB yang kalian gunakan. Setelah itu di sini gue pasang EVA foam dengan tebal 2 mm. Seperti biasa ini gunting sendiri, tapi kali ini cukup rapi, nggak kayak daksa-daksa gue sebelumnya. Setelah foamnya terpasang, tinggal masukin aja PCB setnya tadi, terus dipas-pasin bagian kanan kiri atas bawahnya juga, abis itu dibaut deh. Sayangnya di sini fitmentnya nggak 100% presisi. Di bagian lubang USB Type-C-nya ini terlalu mepet. Padahal udah gue coba untuk geser-geser stand off-nya, mentokin sana sini hasilnya sama aja. Next, saatnya untuk pasang keycaps. Di sini gue pakai keycaps Japanese Root Black on White PBT Dye-Sub Cherry Profile, yang mana keycaps ini sama dengan yang dipakai di Daksa M71 gue dulu, tapi unitnya beda ya, yang dulu itu udah dijual. Dengan harga yang terjangkau, keycaps ini oke sih, kitnya cukup lengkap, desainnya bagus, materialnya juga cukup tebal, dan karena memang build kali ini temanya putih-putih, keycaps ini menurut gue masuk banget sih. Yang terakhir sebagai pemanis, gue pakein custom coiled cable belang-belang hitam putih. Ya, karena keyboardnya udah jadi, sekarang saatnya untuk typing test dulu sebelum nanti gue kasih b-roll dan bacot-bacot sedikit lah tentang keyboard ini. Let's go! Ya, jadi kurang lebih begitulah build gua kali ini. Yang paling bikin gua naksir sih warnanya. Gokil men, kemarin gua bikin tofu hitam semua, ganteng banget. Sekarang bikin versi putihnya juga sama gantengnya. Meskipun ada kekurangan di bagian detail-detail case-nya tadi, tapi ya sudahlah. Toh kalau mau upgrade misalkan ke tofu beneran yang white gitu, ya tinggal pasang aja, nggak repot. Untuk typing feel-nya sendiri di sini berasa sedikit lebih flex dari tofu gua kemarin, meskipun sama-sama Tremon, tapi kan beda case, beda plate juga. Yang paling berasa itu sebenarnya pas bottoming out sih, nggak kaku banget. Kalau di tofu gua kemarin itu super duper kaku.
Selain itu untuk suaranya jelas beda banget dengan Tofu gua kemarin yang super bacot. Di sini suaranya berasa lebih mute karena memang switchnya beda, material case-nya beda, plate-nya pun beda. Ya, gue rasa itu aja yang ingin gue ceritakan dari build custom mechanical keyboard kali ini. Seperti biasa nanti untuk detail partnya bakalan gue simpan juga di deskripsi di bawah. Dan thank you buat kalian yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.